Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap saudara hari ini adalah hidup di dalam kebahagiaan. Tentu kebahagiaan itu ketika kita memiliki satu tujuan hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Karena kebahagiaan di luar tujuan Allah adalah kebahagiaan yang semu. Bahkan kebahagiaan yang bisa membahayakan hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, setiap orang, termasuk kita, pasti mempunyai keinginan-keinginan tertentu, bukan? Dan ketika keinginan itu menguasai diri kita, seringkali kita merasa bahwa keinginan itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Dan kita seringkali berkata bahwa saya tidak dapat hidup kalau tidak mendapatkan keinginan itu. Saudara, coba kita refleksikan kehidupan kita yang telah kita lalui. Apakah betul keinginan-keinginan itu adalah sesuatu yang maha penting dan saya tidak bisa hidup tanpa keinginan itu? Saudara, jangan-jangan keinginan-keinginan kita itu justru menghalangi kita mendapatkan sesuatu yang sesungguhnya kita butuhkan. Yang sesungguhnya memberikan makna dalam hidup kita. Justru pengejaran akan keinginan itu membuat kita melalui semua hal penting demi mendapatkan hal itu. Mari saudara kita membaca firman Tuhan. Dari Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 29. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu, selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias, dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak ada, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menjadi seorang yang sangat populer. Sehingga ada banyak orang mengikuti Dia. Termasuk dalam peristiwa ini. Orang-orang yang telah menikmati makanan sampai kenyang, mereka tetap mencari Yesus. Waktu mereka melihat Yesus menyeberang, maka mereka tadinya ingin melalui danau menyeberang, tetapi tidak ada perahu. Dan mereka menyusuri perjalanan darat. Akhirnya mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka mempunyai satu passion, mencari Yesus. Tapi bagaimanakah respon Tuhan Yesus kepada mereka? Mari kita mendapatkan pesan firman Tuhan dari kisah ini. Yang pertama, saudara, rugilah orang yang mencari Tuhan untuk mendapatkan apa yang ia mau, bukan mendapatkan apa yang Tuhan
kehendaki. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saudara-saudara, ini adalah respons yang saya percaya bukan hal yang diharapkan dari orang banyak itu. Saudara, mereka bertanya kapan Yesus tiba di sini. Tapi Yesus memberikan respon berkata bahwa sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Tuhan ingin berkata begini, kamu mencari aku, sesungguhnya bukan aku yang kamu cari. Kamu mencari yang lain, yaitu kemauanmu sendiri. Mengapa? Karena perbuatan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ikan. Itu bukan sekedar untuk memberikan mereka supaya mereka kenyang. Tetapi supaya mata mereka celik, mengenal siapakah Yesus. Sang Mesias itu. Saudara, seringkali dalam hidup kita seperti itu juga bukan? Kita terpukau dengan berkat yang kita terima. Dan kita ketagihan dengan berkat itu. Dan kita dikatakan kita mencari Tuhan. Tapi dari lubuk hati kita terdalam, kita harus akui, kita bukan sedang mencari Dia. Kita sedang mencari berkatnya itu. Dan saudara, yang paling miris adalah, yang disebut berkat oleh kita adalah segala sesuatu yang menyenangkan kita. Yang sesuai dengan selera kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita patut memikirkan ulang sikap kita seperti ini. Saudara, apakah yang kita mau lebih berharga daripada apa yang Tuhan kehendaki? Saya percaya jawaban kita sama. Kehendak Tuhan jauh lebih berharga. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita berkata kita mencari Tuhan, tapi kita padahal sedang mencari kemauan kita, kita menjadi orang-orang yang rugi. Rugi karena kita tidak hidup di dalam kehendak Dia. Karena kehendak Dia adalah kehendak yang jauh lebih berharga daripada apa yang kita inginkan. Dan seringkali apa yang kita inginkan itu bisa membahayakan hidup kita. Oleh karena itu, biarlah peristiwa ini menjadi satu introspeksi bagi diri kita. Apakah saya mencari Dia karena saya mengenal Dia, dan Dia begitu berharga bagi saya? Dialah Tuhan saya. Dialah juru selamat saya. Dialah gembala yang baik dalam hidup saya. Tanpa Dia, saya tidak bisa hidup sebagaimana semestinya saya hidup. Saudara, apakah ini yang selalu ada di dalam hati kita? Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini, Tuhan mau kita menyadari bahwa hal-hal yang fana yang kita raih juga menghasilkan kefanaan. Namun ketika kita menerima yang kekal dari yang kekal, yaitu dari Tuhan Yesus, maka kita mendapatkan kekekalan itu. Firman Tuhan berkata begini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang kehendaki Allah?
Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saudara, perkataan Tuhan Yesus seharusnya membuat kita berpikir, apa sih yang kita sedang usahakan dalam hidup ini? Saudara, tidak berarti bahwa ketika seseorang itu bekerja mencari nafkah, itu tidak ada gunanya, tidak demikian. Ini tidak berarti bahwa ketika seorang anak belajar di sekolah, berjuang, lalu tidak ada gunanya, bukan demikian. Namun satu hal yang selalu harus kita ingat, ada hal-hal yang primer, ada hal-hal penunjang. Saudara, di manakah kita menempatkan hal-hal yang primer yang menjadi tujuan hidup kita, yang kita harus arahkan, dan hal-hal penunjang semuanya? Saudara, tentu penunjang itu banyak. Saudara, pendidikan adalah hal yang menunjang. Makanan, hal yang menunjang. Mencari nafkah, hal yang menunjang. Berkeluarga, itu hal yang menunjang. Namun satu hal yang kita perlu ingat, semua yang kita kerjakan ini, jikalau kita tidak mempunyai yang primer, semuanya sifatnya fana. Satu kali, ini kita akan tinggalkan. Kita tidak akan bawa. Saudara, hal yang primer adalah, yaitu kekekalan. Nah, saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kita, apakah kita punya satu kesadaran bahwa hidup kita di dunia ini sementara. Dan satu kali kita harus masuk ke dalam alam yang berbeda. Dan Tuhan Yesus ingin memberikan kepada kita hidup yang kekal itu. Dan Alkitab mengatakan, bagaimana saya bisa menerima hidup yang kekal? Yaitu ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, dosa kita diampuni, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, dan kita menerima hidup yang kekal itu. Bukan nanti, tapi pada saat saudara dan saya menerima Yesus, saudara dan saya menerima hidup yang kekal. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita meraih segala sesuatu yang sifatnya fana, sebelum kita menerima dari Yesus kekekalan itu, semua yang fana, sifatnya fana. Namun, ketika saudara dan saya sudah beroleh hidup yang kekal itu, sekarang ini, maka segala sesuatu yang kita kerjakan bagi Dia, meskipun kelihatannya fana, namun bernilai kekal. Karena itulah diperhitungkan Tuhan. Karena kita hidup bagi Dia. Saudara, janganlah menjadi orang yang rugi. Janganlah menjadi orang yang picik. Marilah kita menjadi orang yang bijaksana. Jangan tunggu nanti untuk beroleh hidup yang kekal. Tapi hari ini, ketika saudara mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat, saudara menerima hidup kekal itu. Dan mulai saat itu, hidup saudara berubah. Segala sesuatu yang saudara kerjakan bagi Dia. Dan memiliki nilai di dalam kekekalan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang menolong kami menyadari, merenggut kefanaan sebelum kami menerima kekekalan. Seluruhnya sifatnya fana. Namun ketika kami menerima hidup yang kekal itu hari ini di dalam Yesus, maka segala sesuatu yang kami kerjakan bagi Engkau di dalam kefanaan ini memiliki nilai kekekalan. Karena Tuhanlah yang memperhitungkannya di dalam apa yang kami kerjakan. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman-Mu mencelikkan mata rohani kami. Kami tahu mana yang utama dan yang mana penunjang dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.